Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Dan semoga wabah ini cepat berakhir agar kita semua bisa berkumpul dan bersekolah seperti biasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Mari kita simak bersama-sama. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang diatur oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Lalu, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu ada perencanaan dan pengendalian pembangunan, ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, ada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, lalu penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan di bidang ketenaga kerjaan, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18B Ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lalu daerah-daerah mana saja sih yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah? Yang pertama ada DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan daerah otonom yang berkedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Lalu selanjutnya ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini berdasarkan sejarah dan hak serta asal-usul menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi selanjutnya adalah Nanggroe Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh. Status keistimewaan diberikan kepada Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISI/1959 yang berisi keistimewaan Aceh. Dan yang terakhir adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Perangkat daerah. Perangkat daerah adalah pihak yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi DPRD itu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga pengawasan. Lalu hak-hak DPRD itu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada pimpinan, ada komisi, ada panitia musyawarah, ada panitia anggaran, ada badan kehormatan, dan ada alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah hubungan pemerintah daerah dengan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan. Maksudnya adalah dalam membuat suatu kebijakan daerah, pemerintah daerah dan DPRD akan bersama-sama untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan fungsinya masing-masing.
Proses pemilihan kepala daerah. Yang pertama, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil adalah calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dengan memenuhi syarat. Lalu yang kedua adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Lalu gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden. Dan wali kota atau wakil serta bupati atau wakil bupati dilantik oleh gubernur. Peraturan daerah atau biasa kita kenal dengan Perda. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembangunan. Nah, Perda ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dan untuk melaksanakan Perda, kepala daerah harus menetapkan peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur atau biasa disebut dengan Pergub atau peraturan bupati atau wali kota. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keuangan daerah. Keuangan daerah tidak hanya berasal dari sistem pembagian keuangan dari pemerintah pusat, tetapi juga ada pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah yang disingkat dengan PAD. Sumber pendapatan daerah terdiri dari yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang disahkan. Lalu yang kedua ada dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lalu yang terakhir adalah pendapatan daerah lainnya yang disahkan. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan yang timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat nasional dan pemerintah daerah di tingkat daerah yang dibantu bersama DPRD. Hubungan struktural dapat diamati berdasarkan pembagian peran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Berikut adalah struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain, yang terletak pada visi, misi, tujuan, serta fungsinya. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien ada 3. Yang pertama eksternalitas, lalu ada akuntabilitas, dan yang terakhir ada efisiensi. Cukup sekian materi mengenai kedudukan dan peran pemerintah daerah. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.